Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Bidayah fi Ilmin Nahwi, sebuah matan ringkas yang membahas tentang fondasi-fondasi dalam mempelajari ilmu nahwu. Baik. Ya, sekarang kita di halaman 17. Ya. Kita sedang di Al-Babur Rabi'. Yang sudah pernah kita sampaikan bahwasanya kitab Al-Bidayah fi Ilmin Nahwi ini membahas 9 bab. Bab yang pertama itu tentang kalam, bab yang kedua tentang isim, bab yang ketiga tentang fi'il. Nah, sekarang kita sedang berada di bab keempat. Kita sedang berada di sini pembahasan tentang al-i'rab wal bina. Baru kemudian di bab yang kelima nanti marfu'at, mansubat, majrurat, tawabi dan pelengkapnya al-asalib. Nah, inilah metode penyusunan kitab-kitab nahwu yang banyak beredar sekarang. Penyusunan babnya seperti itu. Baik. Di bab yang ketiga ini, di bab yang keempat ini tentang pembahasan al-i'rab wal bina yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Bagian yang pertama, kita sudah ambil pasal yang pertama. Di pasal yang pertama kita membahas al-mu'rab wal mabni minal kalimat. Kita sedang berada di sini sekarang. Al-mu'rab wal mabni minal kalimat. Apa saja kata-kata dalam bahasa Arab yang mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah-ubah rokatnya, dan apa saja yang mabni. Baik. Kita masuk dobit yang ketiga. Di dobit yang ketiga itu judulnya adalah al-mabniyu minal asma. Apa saja isim-isim yang dihukumi mabni. Apa saja isim-isim yang dihukumi mabni. Artinya isim-isim yang dimanapun antum temukan di dalam kalimat, dia akan tetap seperti itu, harokat akhirnya tidak berubah. Nah, kita sudah ambil sampai 6 kemarin nomor 6 sampai nomor 6. Ada dhamir, ada isim isyarah, isim mausul dan sebagainya, sudah kita ambil sampai nomor 6 kemarin. Sekarang kita lanjutkan nomor 7 sampai nomor 13 insyaallah. Baik. Al-mabni yang ketujuh adalah al-murakkabu minadz-dzurufi wal ahwali. Al-murakkabu minadz-dzurufi wal ahwali. Al-murakkab artinya yang tersusun. Minadz-dzuruf, dari zuruf. Zuruf artinya keterangan. Dari kata keterangan. Misalkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Wal ahwal, dan al-ahwal. Al-ahwal ini jamak dari hal. Artinya keadaan. Dari kata kaifa haluka, itu hal jamaknya ahwal. Baik. Nah, jadi bagian yang ketujuh ini atau nomor 7 ini adalah kata-kata yang terdiri dari lebih dari satu kata. Karena dikatakan al-murakkab Al-murakkab itu kan artinya tersusun. Tersusun, yang namanya sesuatu yang tersusun kan nggak mungkin cuma satu. Sesuatu yang tersusun pasti lebih dari satu. Nah, maka di sini al-murakkab minadz-dzurufi wal ahwal maknanya adalah dua kata. Yang kedua kata itu berbentuk kata keterangan atau kata keadaan. Kata keterangan itu misalkan keterangan tempat, rumah, masjid, itu keterangan tempat. Kemudian keterangan waktu, semisal pagi, sore, malam. Nah, itu. Kalau kata keadaan, al-ahwal,
Ya, misalkan fulan begini, ya, fulan begitu. Nah, itu keadaan al-ahwal. Baik. Nah, kita lihat sekarang. Ini adalah tarkib namanya dalam bahasa Arab ya. Tarkib susunan kata ya dalam bahasa Arab yang dia sudah baku seperti itu susunannya. Ya, contohnya misalkan dalam bahasa Indonesia kata pulang pergi. Ya, kata pulang pergi. Ya, kata pulang pergi ini dalam bahasa Arab disebutnya tarkib karena terdiri dari lebih satu kata pulang dan pergi. Nah, atau antum katakan misalkan jalan kaki. Nah, itu tarkib namanya. Baik. Ya, kita lihat contohnya di sini. Ada 3 contoh di sini. Yang pertama contoh untuk az-zuruf, keterangan. Sobaha masa'a. Ya, sobaha masa'a. Sobaha ini berasal dari kata sobahun, artinya pagi. Maka untuk katakan dikir sobah, azkar sobah. Kemudian masa dari kata masaun, artinya sore. Ya, dikir al-masa. Ya, berarti sobaha masa artinya pagi sore. Ya, pagi sore. Nah, untuk perhatikan harokat akhirnya di situ ya. Sobaha fathah di situ. Kemudian masa juga fathah. Nah, fathah ini tidak boleh dirubah. Ya, ini nggak boleh dirubah. Jadi, kalau antum ketemu kata sobaha masa dalam kitab nanti, itu pasti fathah. Dia nggak akan berubah-ubah. Nah, mengaturannya sudah seperti itu. Sama kalau dalam bahasa Indonesia antum mengatakan pulang pergi. Ya, kalau antum mengatakan pulang saja, ya beda artinya dengan pulang pergi. Atau pergi saja, beda artinya. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia, pulang pergi itu kan ditulisnya gabung ya. Atau pakai tanda garis lurus. Ya, strip. Ya, pulang, pergi. Pulang, strip, pergi. Begitu kan. Nah, maka pulang pergi dalam bahasa Arab itu sama dengan sobaha masa pagi sore. Ya, misalkan untuk mengatakan begini, saya pergi ke sekolah ya setiap pagi dan sore hari. Maka untuk mengatakan dhahabtu ilal madrasati sobaha masa'a gitu. Sobaha masa. Jadi nggak boleh dirubah menjadi sobahi masai atau sobahu masa. Nggak boleh, harus tetap sobaha masa dimanapun antum letakkan dia. Baik, itu contoh untuk murakkab dari zuruf kata keterangan. Contoh yang kedua, fulanun jari. Ya, fulanun jari. Ya, ini juga ya murakkab namanya, tapi murakkab al-ahwal, keadaan. Nah, fulan ya itu ya sebuah nama untuk orang yang antonim fulan. Kita nggak mau sebut namanya atau kita nggak tahu namanya fulan. Jari artinya ya, tetangga saya. Ya, fulanun jari, ya, fulan tetangga saya. Nah, kata ini ya nggak boleh dirubah dia. Dia akan tetap seperti ini nanti kalimatnya. Ya, sama seperti nama orang ini ya, nama orang. Jadi kalau ada nama orang Ahmad, Zaid, ya dan sebagainya, ya yang namanya nama itu kan nggak bisa dirubah. Ahmad, nggak boleh dirubah nama Ahmad. Ya. Tambahkan Al-Ahmad nggak boleh. Sekarang ada tetangga antum namanya Ahmad, ya maka dia itu antum nggak panggil dengan namanya, dengan dia Ahmad tidak, tapi antum panggil dengan fulanun jari, gitu. Fulanun jari. Gitu. Nah, maka kata fulanun jari ini seolah-olah adalah namanya dia. Ya, arti wahai tetanggaku, gitu. Ya, wahai tetanggaku. Jadi kata fulanun jari ini tetap akan seperti ini dia. Ya, tidak akan berubah-ubah. Nah, tapi tarkib yang seperti ini memang jarang kita pakai ya. Ya, kata fulanun jari jarang sekali kita dengar atau jarang sekali kepakai. Yang sering kepakai itu contoh yang pertama tadi, sobaha masa. Kalau fulanun jari ini jarang kepakai. Nah, kemudian contoh yang ketiga, baita baita. Baita baita artinya rumah ke rumah. Ya, rumah ke rumah. Ya, kalau bahasa kita tuh door to door, ya, sales door to door, ya, sales pintu ke pintu.
Jadi baita-baita kita katakan. Misalkan atau katakan saya mengetuk rumah-rumah penduduk, ya rumah demi rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah, itu untuk menggunakan kata baita-baita. Nah, jadi kata baita-baita ini tidak boleh berubah menjadi baiti-baiti gitu atau baitu-baitu, tetap seperti baita-baita. Nah, jadi tiga kata ini contoh untuk yang dinamakan murakkab dalam bahasa Arab. Di mana murakkab itu artinya tersusun. Dari apa? Kalau contoh yang pertama murakkab dzuruf, contoh yang ketiga juga murakkab dzuruf. Ya, contoh yang kedua itu yang murakkab al-ahwal. Nah, murakkab dzuruf, ya, murakkab dzuruf itu ada dua, keterangan waktu atau keterangan tempat. Nah, sobaha masa ini ya keterangan waktu, ya, baita-baita ini keterangan tempat. Nah, kemudian yang kedelapan, ya, ba'du dzuruf, sebagian dari kata keterangan. Kalau tadi kan zorof dijadikan dua. Ya, jadi zorof tadi jadi dua. Sobaha itu satu zorof, masa satu. Jadi hitungannya dua jadi. Nah, sekarang di yang nomor 8 ini, ba'du dzuruf, beberapa kata keterangan. Jadi kata keterangan dalam bahasa Arab itu ada banyak. Qobla ba'da itu termasuk kata keterangan. Sebelum, sesudah, setelah, di atas, di dalam. Ya, itu kata keterangan. Nah, tapi tidak semuanya. Ya. Ya, jadi ada beberapa kosakata dari zuruf-zuruf itu yang dia dihukumi mabni, walaupun nggak semuanya. Makanya dikatakan ba'du. Ba'du ini sebagian. Ya. Jadi sebagian zuruf, contohnya munzu. Ya, munzu ini antum temukan di kitab-kitab nanti nggak ada yang dibaca munza atau munzi. Ya, pasti tetap munzu. Bisa juga kata iz, ya, iz atau haitsu, ya, dia tetap haitsu, ya, haitsu tidak akan berubah-ubah. Ya. Adapun qobla itu bisa dibaca qoblu, bisa dibaca qobli. Ya, ba'da juga begitu, ba'du, ba'da, ba'di bisa. Ya, dzaraf itu. Tapi itu tadi kita katakan sebagian dzaraf saja yang mabni, sebagiannya tidak mabni. Ya, jelas insyaallah ya. Jadi mundu, itu ini contoh untuk dzaraf yang mabni. Apakah ada lain selain yang tiga ini? Ya tentu ada. Ini hanya untuk pengenalan saja tiga dzaraf yang mabni. Baik. Kemudian yang ke-9, al-a'lamul mu'annasah ala wazni fa'ali. Al-a'lam artinya nama orang. Gampangnya kita katakan nama orang. Nama orang. Al-mu'annasah, perempuan. Ala wazan fa'ali. Wazannya fa'ali. Ya, artinya susunan hurufnya seperti ini. Fa'ali. Contohnya hadami, otomi, rokoshi. Ya, insyaallah untuk paham wazannya. Fa'ali, contohnya hazami. Coba lihat. Ha. Ya, ha di wazannya fa, gitu ya. Kemudian za, ya, kalau di wazannya a. Kemudian mi, ya, di wazannya li, gitu ya. Nah, ini namanya wazan, harokatnya sama. Fa'ali, hadami, kotomi. Kalau ada nama orang hadamu, ya nggak masuk ke sini berarti. Ya, karena wazannya sudah berubah. Ya, yang termasuk di sini adalah wazan hadami. Kan antum sudah tahu ya bahwasanya asal dari kata benda dalam bahasa Arab itu dhamma, Muhammadun. Tapi ini ada nama orang dari sananya sudah kasro, hadami. Ya, dari sananya sudah kasroh dia. Ya, jadi walaupun nggak ada huruf jar sebelumnya, dia tetap dibaca kasroh. Hadami, foto, rokoshi. Nah, ini namanya al-alam al-mu'annasah, nama-nama perempuan. Tapi harus wazannya fa'ali.
Kalau Aisyah, Fatimah itu bisa berubah dia. Ya, bisa berubah dia meskipun perubahannya tidak sempurna. Tapi kalau ini, Pak, ini Hadabi, Kotomi, dan Proporsi ini, dia tetap seperti ini. Harokat akhirnya tidak akan berubah-ubah. Baik, ini dia isim mabni yang ke-9, yaitu nama perempuan berwazan fa'ali. Ingat, bukan hanya nama perempuan, tapi dia harus berwazan fa'ali. Baik. Kemudian yang ke-10, ma khutima minal a'lami bilafzi wai. Ma khutima, khutima artinya ditutup atau diakhiri. Nah, jadi khutimah dari kata khotam ya, khotam artinya selesai. Ya, khutimah artinya diakhiri. Sebuah kata yang diakhiri dengan lafaz wai dan dia berbentuk al-a'lam. Al-a'lam tadi artinya nama orang. Jadi dia diakhiri dengan lafaz wai. Ya, jadi belakangnya ada belakang wai-nya. Jadi ada nama-nama orang, ya orang-orang di ya Persia dulu ya, Iran sekarang itu banyak yang mereka nama belakangnya tuh wai. Jadi fulan wai begitu. Ya, sama kalau di India mungkin antum pernah dengar orang namanya Khan belakangnya ya, Shahrukh Khan, Salman Khan, ya ada kata Khan itu. Nah kalau ini wai, gitu. Wai. Nah ya, jadi antum lihat di sini kata Sibawai. Ya, jadi dia nama aslinya Siba, gitu. Siba. Kemudian dinamakan Wai, Sibawai. Ada orang namanya Amr, ya, jadinya Amrowai. Yang kemudian ada orang juga namanya ya Nafto, ya, Naftowai, gitu. Ya, atau Miftowai. Ya, ada Halwayai, ya, banyak ya, nama orang yang pakai akhiran ini. Ulama-ulama banyak seperti itu. Nah, Wai ini sendiri kalau di daerahnya sana itu merupakan gelar kehormatan, gitu ya, ya untuk seseorang. Jadi nama yang familiar gitu yang banyak kita temukan ya, nama-nama berakhiran kata wai. Baik. Sama kalau kita di Indonesia banyak kita temukan orang berakhiran nama Syah, ya. Firman Syah, ya. Ardian Syah, ya. Ya, kata Syah itu ya itu ngambil dari Turki, ya, dari bangsa Turki yang berakhiran Syah itu dari sana deh. Ya, sama seperti kata Weh ini juga begitu, akhiran nama seperti itu. Nah, nama-nama yang diakhiri dengan kata Weh itu dia dihukumi mabni, ya, si bawaihi. Nah, jadi kan tuh bilang nanti oh berarti ada huruf jarnya ini makanya dia kasroh. Enggak, waihi itu memang dari sananya udah begitu, gitu ya. Si bawaihi udah amrowaihi, namtowaihi dari sananya sudah begitu. Coba kata Muhammadun, ja'a Muhammadun, ro'aitu Muhammadan, marotu bi Muhammadin, itu berubah kan? Nah, kalau kata waih enggak, ja'a sibawan, ro'aitu sibawai, marotu bi sibawai. Ya, semua sibawahi, 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 enggak ada perubahannya. Nah, ya. Sibawai sendiri artinya apa? Ya, Sibawai enggak ada artinya karena nama orang enggak semua punya arti ya. Sibawai ini sendiri ya nama seorang imam, ahli nahu, Imam Sibawai, ya, dari ya, madrasah ya, Basrah. Baik. Kemudian yang ke-11 asmaul af'al. Nah, ini dia. Bahasan yang ya, apa namanya? Luas sebenarnya ketika kita ambil poin-poinnya dia. Asmaul af'al itu apa sebenarnya? Asmaul af'al itu asma kan dari kata isim ya. Al-af'al dari kata fi'il. Jadi dia ya isim bukan, fi'il bukan. Gitu ya. Asmaul af'al ini. Nah, jadi dia di antara isim dan fi'il. Maka dinamakan
al-af'al. Nah, ya, definisinya sendiri kalau kita buka di kitab-kitab ya atau di matan Alfiya Ibnu Malik dikatakan ya, asmaul af'al itu adalah apa namanya sebuah kata yang dia dari bentukannya adalah isim, tapi dia bisa beramal dan berpengaruh sebagaimana fiil. Gitu ya. Itu dia yang dimaksud dengan ya isim fiil. Kalau Ibnu Malik mengatakan mana ba'an fi'lin kasyatta nawasah wasmu fi'lin wa kada awwah wa ma. Ya, definisi dari Ibnu Malik itu dia mengatakan mana ba'an fi'lin yang mengganti fi'il. Jadi dia sebenarnya dari isim, tapi dia berpengaruh dan beramal sebagaimana fi'il. Nah, contohnya kata hayhat. Ini kata hayhata. Hayhata ini dari bentukannya dia itu isim, tapi dia mengandung makna fi'il. Apa arti makna ya, hayhat ini? Maknanya adalah fi'il madi ba'uda. Ya, ba'uda bukan ba'da ya. Ba'uda itu artinya menjauh. Ya, atau jauh. Yang ba'uda bukan ba'da. Ba'uda. Nah, itu arti kata hayhat. Sama seperti yang mengatakan ya, hayhata baina syirki wa tauhid. Ya, jauh antara syirik dan tauhid. Artinya untuk menggambarkan betapa bedanya dua hal itu kita gunakan kata hayhat. Gitu ya. Ya, sama seperti kita mengatakan misalkan ya antara keimanan dan kekufuran itu seperti ya jarak antara langit dan bumi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan begitu kalimatnya ya. Kalau dalam bahasa Arab gunakan kata hayhat. Hayhata baina asyirki wat tauhid. Ya, betapa jauh jarak antara syirik dan tauhid. Nah, kata-kata seperti ini itu disebutnya asmaul af'al atau isim fi'il. Ya, dari susunannya dia seperti isim tapi dia mengandung makna fi'il. Nah, di antara contoh isim fi'il atau asmaul af'al yang sering kita temukan adalah kata amin. Amin itu tulisannya seperti isim kan, wazan fa'ilun gitu kan, aminun gitu kan. Nah, tapi dia adalah ya sebuah kata benda yang beramal seperti fi'il, maka dia makan isim fi'il. Ya, apa arti amin itu sendiri? Amin itu mengandung makna fi'il amr istajib. Istajib itu artinya ya kabulkanlah. Nah, ketika itu mengatakan amin, ya itu sama seperti yang mengatakan kabulkanlah. Gitu. Ya Allah kabulkanlah. Nah, jadi kata kabulkanlah ini kan fi'il amr ya. Nah, sedangkan amin bukan fi'il, tapi dia mengandung makna fi'il amr gitu. Ya, makanya dia namanya isim fi'il amr. Ya. Ada isim fi'il madi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr. Nah, itu amin. Ya, kemudian ada juga kata hayya. Ya, hayya 'alas shalah. Ya, hayya 'alas shalah. Nah, kata hayya ini isim fi'il juga namanya. Ya, banyak kata-kata yang apabila kita dengar itu ternyata adalah isim fi'il. Ada hayya, ada hayya. Nah, kalau hayya 'alas shalah itu mari. Ya, aqbil, datangilah. Ya. Nah, kemudian ada juga di Al-Qur'an kata uffin. Ya, la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Ya, wa la taqul lahuma, jangan katakan kepada kedua orang tuamu kata uffin. Ya, uffin ini kalimat tatajjur namanya dalam bahasa Arab. Maknanya apa? Ya, jadi misalkan begini. Ya, antum lagi rebahan, lagi asik-asik istirahat. Kemudian disuruh oleh ibu antum untuk ke warung beli minyak, gitu kan? Ya, dan antum merasa enggan untuk melakukannya, tapi antum lakukan. Antum untuk menunjukkan
sukaan itu untuk katakan ganggu waktu saya saja. Nah, kata itu dalam bahasa Arab yang disebutnya uffin. Nah, gitu ya. Ini disebutnya ya kalimat tabajjur, ya, untuk menunjukkan ketidaksukaan. Mau melakukan tapi setengah hati. Nah, itu menggunakan kata uffin. Nah, jadi kita dilarang oleh Allah untuk mengatakan kata uffin kepada kedua orang tua, apalagi mengatakan ya, kalimat yang lebih kasar, gitu. Ya, tangan apalagi jelas tidak diperbolehkan. Nah, ya, makanya ya, para ulama ahli lugah itu menyimpulkan bahwasanya huruf yang paling lemah dalam bahasa Arab itu adalah huruf fa. Ya, uffin itu huruf fa itu huruf paling lemah dalam bahasa Arab. Kenapa begitu? Karena Allah bilang jangan katakan uffin kepada kedua orang tua. Yang mana fa itu adalah huruf paling lemah. Jadi huruf yang paling lemah sini nggak boleh kita katakan ke orang tua untuk menunjukkan ketidakridhoan kita. Apalagi lebih dari itu, kita maksudnya. Nah, itu kata uffin. Ya, artinya saya malas, saya nggak mau, saya nggak suka. Ya, saya setengah hati melakukannya. Ya, itu arti kata uffin. Kemudian sah. Ya, sah ini juga isim fi'il, artinya uskut. Ya, diamlah. Nah, sah ini kan cuma dua huruf. Ya, lebih mirip ke isim kan daripada fi'il. Fi'il mana ada dua huruf. Nah, tapi maknanya mana fi'il. Gitu. Maka antum katakan ya sah di mana uskut. Uskut artinya diamlah. Jadi kalau nyuruh orang diam, antum bisa mengatakan uskut, boleh juga bilang sah. Ya ahi sah. Nah, tiga kata ini adalah contoh untuk asmaul af'al atau isim fi'il. Jadi dimanapun di dalam kitab untuk ditemukan tiga kata ini, tidak akan berubah harokat akhirnya. Ya, untuk katakan hayhata, ya, ya, uffin, harokatnya sama, nggak akan berubah-ubah menjadi uffan atau uffun. Soh juga begitu. Kalau soh memang ada sahin, ya, tapi nanti itu ya, ada perinciannya. Untuk masalahnya dia tidak berubah. Ini mabni yang ke-11. Kemudian mabni yang ke-12 adalah isim la an-nafiyah lil jins. Isim yang datang setelah la an-nafiyah lil jins. Jadi ada la ini namanya la an-nafiyah lil jins. La itu ini banyak macamnya ya. Yang kita bicarakan ini adalah la an-nafiyah lil jins. Nah, apa itu an-nafiyah lil jins? An-nafiyah artinya meniadakan, menghilangkan, menafikan. Al-jins artinya jenis. Ya. Ya, contohnya antum katakan la mu'mina. Nah, ini namanya isim la. Mu'mina isim kan? Kemudian la ini la nafiyah lil jins. Ya. La ini namanya la nafiyah lil jins. Tapi ada syaratnya. Kapan dia mabni? Syaratnya adalah idza kana mufradan. Kalau dia mufrad. Nah, sama seperti yang mengatakan la ilaha illallah. La ilaha. Ilah, kata ilah di situ mufrad. Nah, mabni dari situ la ilaha. Jadi kalau ada yang baca la ilahu jelas. Ya, dari sini aturan. Jadi harus dia mufrad. Kalau jamak bagaimana? Keluar dari ini, berarti dia tidak mabni lagi kalau jamak itu tanda irofnya. Nah, kalau antum pernah belajar inna wa akhwatuha, ya lana fil jins ini mirip dengan itu. Baik. Jadi kesimpulannya nomor 12 ini adalah kalau ada sebuah kata benda terletak setelah la nafiyah lil jins, maka dia dihukumi mabni dengan syarat kalau dia berbentuk mufrad, tunggal, mukmin. Yang mana la ini, la nafiyah lil jins ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya tidak ada. Nafi kan? Sama seperti yang mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah. La mu'mina kadzab. Tidak ada orang mukmin yang pendusta. La mu'mina. Ini namanya menafikan jins. Ya, menafikan jenis.
Ya, la mu'mina kadzab. Nah, perhatikan dari situ. La mu'mina kadzab. Menafikan jenis orang yang beriman. Artinya, faktanya di kehidupan sehari-hari ada orang yang mengaku mukmin tapi dia berbohong. Ada kan? Nah, berarti bertentangan dengan kalimat ini la nafian di sini enggak. Karena yang dinafikan ini jenisnya yang secara global. Jadi mana dari kalimat ini la mu'minat kadzab seharusnya kalau dia nggak mukmin maka dia nggak berdosa. Karena dusta dengan iman itu nggak akan bersatu. Gitu. Nah, baik. Ya, sama seperti itu mengatakan la ilah tidak Tuhan. Karena ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang disembah sama orang-orang Nasrani itu Tuhan kan. Disembah sama orang Yahudi Tuhan juga bagi mereka. Ya, Tuhan bagi mereka itu berarti yang salah dong kalimat la ilaha illallah bukan begitu, yang dinafikan itu jenisnya. Ya, jenisnya apa? Makanya yang benar penerjemahan dari la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan yang berhak disembah. Nah, jenisnya dispesifikkan yang berhak disembah. Nah, jadi kalau Tuhan yang nggak berhak banyak, tapi yang berhak disembahnya hanya Allah saja. Nah, itu ya. Jadi la nafial jins ini ada pembahasan tersendirinya nanti. Ya, kalau kita bahas kitab-kitab level 2 nanti kita akan temukan la nafial jins ini bahasanya terperinci. Insyaallah taala kalau sampai ke sana kita akan bahas kembali. Baik. Kemudian mabni yang ke-13 adalah al-munada al-mufrad. Ya. Al-munada al-mufrad. Apa itu al-munada? Al-munada itu dari kata nida, artinya panggilan. Arti munada yang dipanggil. Ya, munada artinya yang dipanggil atau yang diseru. Atau mengatakan ya Muhammad, berarti Muhammad munada. Baik. Tapi syaratnya adalah bukan hanya semua orang yang dipanggil itu mabni. Syaratnya adalah yang pertama dia harus mufrad, satu kata doang. Dan yang kedua, dia harus berbentuk al-alam, nama orang. Ya, harus berbentuk nama orang. Ya, Muhammad, Zaid, Hindun, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dia harus nakiroh maksudah. Nakiroh itu artinya apa namanya? Wan nakiroh al maksudah. Ya, bukan syarat yang ketiga, Afwan. Ini jenis yang selanjutnya maksudnya. Jadi yang ke-13 ini adalah nama orang yang dipanggil dan dia tunggal. Contohnya ya Muhammad. Nah, ya Muhammad. Ini munada mufrad al-alam. Ya, kemudian yang berbentuk nakiroh maksudah itu contohnya ya rojul. Ya rojul ini kan nakiroh ya, sudah kita bahas itu marifah nakiroh. Ini nakiroh dia karena nggak ada alif lam. Ya. Ya, tapi karena dia ditujukan ucapan kepada dia, maka dinamakan nakiroh maksudah. Apa itu maksudah? Maksudahnya yang dituju. Jadi dia nakiroh, tapi dia yang dituju. Sama kayak di depan antum ada seorang laki-laki. Antum tahu namanya Zaid, tapi antum panggil dengan kata ya rojul, wahai seorang laki-laki. Nah, berarti dia nakiroh, karena antum katakan rojul laki-laki. Bisa siapa saja. Tapi di sini kemungkinannya hanya satu orang yang ada di hadapan antum saja, jadi lebih terbatas. Ya, jadi ruang ruang lingkupnya hanya kepada satu orang di depan antum saja. Maka dinamakan nakiroh maksudah. Itu bedanya dengan nakiroh yang lain. Nakiroh itu sebenarnya. Kalau antum katakan ya rojul di depan antum tidak ada laki-laki, maka nakiroh namanya. Tapi kalau di depan antum ada seorang laki-laki, untuk panggil ya rojul. Ya, dari kalimat rojul itu dia nakiroh. Tapi karena kalimat tersebut ditujukan kepada orang yang ada di depan antum, berarti tidak masuk orang lain di situ. Ya, tidak masuk orang lain artinya ruang lingkupnya hanya dia saja. Maksudah. Jadi lebih spesifik. Ya. Karena mau dikatakan marifah nggak bisa, nggak ada iblamnya kan rojul. Dikatakan nakiroh juga nggak bisa, karena orangnya ada di depan kita. Kita spesifik tahu orangnya. Gitu. Maka nakiroh maksudah. Jadi dia berada di tengah antara marifah dan
Ma'rifatullah. Nah, baik. Ini yang ke-13, ini al-mabni yang ke-13, yaitu ya nama orang yang tunggal dan dipanggil, atau ya nama orang yang nakiroh dan dia yang dituju, kemudian dia juga dipanggil. Baik. Nah, jadi sebenarnya ya pembahasan nomor 7 sampai nomor 13 ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini sebenarnya pembahasan yang jarang kita temukan di kitab-kitab dasar. Ini pembahasan yang jarang kita temukan. Mungkin antum ada pembahasan yang asing-asing di sini meskipun sudah pernah belajar di sini. Ya, jadi ya, tapi meskipun dia pembahasan yang jarang kita temukan, bukan berarti nggak penting. Akan ada waktunya nanti kita akan ketemu lagi dengan pembahasan ini, tapi tentu dengan lebih dalam lagi. Nah, yang paling banyak disebutkan di dalam kitab-kitab itu nomor 1 sampai nomor 6. Ya, kitab-kitab level dasar itu nomor 1 sampai nomor 6 yang sering disebut-sebut. Nah, makanya biasanya dikatakan isim yang mabni itu ada 6. Nah, ini kita ada 13. Nah, berarti lebih terperinci pembahasan kita di sini. Itu maksudnya ya. Nah, jadi kalau ada yang miss dari pembahasan nomor 7 sampai nomor 13, ada bagian-bagian antum merasa kurang paham, antum skip, tidak akan bermasalah, tidak akan mempengaruhi pembahasan selanjutnya. Yang paling penting itu pembahasan nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 sampai nomor 6 antum harus tuntas memahaminya. Baik. Nah, itu dia pembahasannya. Baik. Sebelum kita tutup, nanti insyaallah kita di tabit yang keempat, ya, di poin selanjutnya kita akan bahas al-mabniyu minal af'al, ya, apa saja fi'il yang mabni. Kemarin sudah kita simpulkan bahwasanya isim itu hukum asalnya mu'rab, sedangkan fi'il hukum asalnya mabni. Nah, apa saja yang mabni dari fi'il dan apa saja yang mu'rab, insyaallah taala akan kita lihat di topik yang keempat nanti. Baik, sebelum itu pada pertanyaan, fadhol Rabi, ada yang bertanyakan? Belum ada, Ustaz. Cukup. Baik. Ana kasih antum tugas karena kita sudah masuk ke bab yang keempat ini. Ana minta antum untuk bacakan dari bab yang pertama. Ya, nanti audionya antum bagi jadi 4 audio gitu ya. Karena audio bab keempat belum selesai, pembahasannya belum selesai, jadi ya, sampai bab ketiga dulu. Nah, jadi nanti antum baca dari sini ya. Al-babul awal al-kalamu wa ma yata'allafu minhu wa fi sab'atu dawabita. Ad-dabitul awwalu ta'riful kalam. Nah, seterusnya antum baca sampai akhir sini ya, sampai akhir bab 1. Kemudian kirimkan rekamannya, ya, rekam lagi bab yang kedua ya, sambil antum roja. Nanti sekedar baca saja. Ya, sekedar baca saja. Ya, perhatikan harokat-harokatnya. Kalau ada cara baca yang masih kurang tepat, ya, untuk putar lagi rekaman ya pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, untuk mengetahui harokat yang benar. Baik, nah, itu dia. Ada yang untuk ingin tanyakan? Cukup? Cukup. Baik, kalau tidak ada kita coba sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil